Halo semuanya, hari ini aku sama Mama lagi mau bicara lagi tentang beberapa hal yang kita harus tahu, persiapkan diri kita sebelum kita memutuskan untuk menikah. Mah, apa sih yang membuat seorang perempuan itu terlihat siap menikah? Maksudnya karena kan kalau zaman sekarang orang kadang lebih mikirnya, oh udah umurnya nih harus nikah. Atau apa sih? Yang penting tuh sebenarnya apa sih? Apa umur atau uang atau apa? Ketika orang ditunjuk Allah untuk mendapatkan satu pernikahan, itu sudah namanya takdir. Ketika kita belum mendapatkan itu, rezeki juga kan? iya, takdir itu dari Allah. Mati, lahir, pernikahan, semua hidup kita takdir, jodoh itu. Tapi kita punya satu jalan ketika kita tidak tahu kapan kita punya takdir kita harus berusaha. Gimana mah caranya? Menurut dia, kita atau siapapun. Lihat kacamata kita, apakah kita udah cukup pantas untuk dinikahkan orang? Apakah kita sudah cukup baik untuk diri kita menikah? Cukup umur? Apakah kita cukup ilmu dan mental kita untuk menikah? Karena ada juga manusia dalam seumur umur tidak ada menikah. Takdirnya sudah jalan seperti itu. Tapi kita masih boleh berusaha sampai kita mati. Karena pernikahan, maut, dan itu semua Allah yang punya. Tapi kita nggak mungkin dong kita menunggu-nunggu. Ya perjuangkan. Gimana cara memperjuangkan itu? Lihat di kaca. Saya perempuan, ini bicara bukan laki ya. Aku bicara tentang perempuan. Aku maunya kita tentang perempuan aja. Kita ada orang yang cantik ditakdirkan Allah, ada orang yang putih, ada orang yang hitam, ada orang rambut keriting, ada orang yang pesek, ada orang yang cacat. Tapi kan jadi minder memang. Iya, tapi Allah takdirkan ada pernikahan di dalam salah satu mereka kan. Ada contoh bahwa hidup itu akan ada. Tapi yang cantik aja belum menikah. Kok bisa begitu? Takdir juga, tapi usahanya udah belum. Nah, buka usaha itu, buka hati kita, buka rasa kita. Jadi perlu malu nggak orang yang belum nikah misalnya? Kalau kita sudah percaya kepada takdir Allah, kita tidak perlu malu, tapi kita berupaya. Karena Allah pasti akan kasih jalan. Kasih. Kalau sebelum kita bercinta kepada orang yang mau jadi belahan jiwa kita, kamu tahu nggak kamu bercinta kepada Allah? Jangan tinggalkan rasa cinta kita kepada Allah. Jangan. Terus kamu berharap laki-laki yang mencintai kamu. Ada satu cerita tentang Rabiah Adawiyah, seorang perempuan. Bilakah seorang hamba dipandang ridho? Bila baginya penderitaan sama menggembirakannya dengan anugerah. Anugerah kan bisa suatu perkawinan, bisa juga tidak. Penderitaan sama seperti anugerah. Iya. Itu caranya. Oh, kalau sudah mengerti, dia menderita pun dia merasa Allah mengajarkan dia dalam penderitaan itu. Ketika dia sudah keluar dari situ, dia ingin ridha Allah yang dia dapatin, dia merasa bahagia. Itu kan jalan keluar hidup. Iya. Tidak semua keluaran hidup harus dibayar dengan duit. Benar, iya. Tapi harus dibayar dengan rasa kita. Perasaan kita yang dibayar oleh Allah. Menerima ridha Allah adalah rezeki untuk kita. Betul nggak? Betul. Kalau kita misalnya nggak anggap aja nggak ada, kita udah cukup bahagia dengan uang. Akhirnya nggak nikah. Iya, tapi akhirnya hatinya sakit. Iya. Nah, dia merasa menderita juga, ya kan? Allah telah menjadikan Rabiah Adawiyah itu diriku, ridho, menerima setiap kehendaknya. Dia tidak menikah nih seumur hidup, cerita tentang seorang perempuan. Sebab semua yang terjadi adalah atas kehendaknya. Ketika dia bertanya seperti itu, hatinya susah nggak? Karena dia sudah tahu, udah paham tentang cinta Allah, dia tidak menderita lagi. Kenapa kita perempuan suka merasa menderita, merasa minder, merasa tidak disenangin orang laki? Ngaca sama diri kita. Usaha apa yang engkau inginkan? Misalnya salah satu, ada orang hitam, kamu merasa minder. Ada orang ini seperti mama juga sering dulu mereka itu. Gimana caranya? Cantikan hatimu. Satu, cantikan hatimu, perilakumu cantikan. Kepintaranmu ditambah. Rasa syukurmu bergerak untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah kasih kepada kamu. Sekolah udah dikasih sekolah sama ibu tinggi-tinggi. Tapi kamu melihat kalau kamu ikat rambut kamu lebih cantik. Padahal kamu bisa belajar di buku. Kalau kamu gerai sedikit atau pakai jilbab kamu bisa lebih cantik. Kalau kamu masker, ada alat-alat yang perlu kita, yang murah-murah tapi bisa membuat kita lebih cantik.
kita lakukan. Jangan hanya juga nunggu jadi pemalas, Ya, bukanlah orang yang kita cari. memperbaiki diri ya. Memperbaiki mental Mhm. utama, memperbaiki diri menjadi cantik sebagai perempuan harus. Tapi kalau di zaman sekarang tuh banyak menganggap pernikahan itu kayak berlomba-lomba gitu. Jadi kayak kalau belum nikah sih nikah lu. Itu udah sih. hanyalah sama aja seperti ada wabah. Enggak, jadi sebenarnya seakan-akan Enggak, yang belum itu menikah sama tuh aja kalau aku yang nggak anggap baik gitu maksudnya. itu hanyalah ego manusia ingin melihat orang lain mungkin dalam hatinya baik, tapi ada juga dia tidak berpikir itu menyakiti hati orang lain. Itu wabah di lingkungan sekitar yang menganggap kita itu tidak bahagia menurut dia. Padahal kalau kita balik yang tadi mama bilang tentang Ada wihara ini, itu dia orang yang bahagia sekali. Jadi kita nggak boleh ngejudge orang dari rasa-rasa yang seperti itu, karena akhirnya kita hanya terpaku pada ketidakmampuan diri. Akhirnya udahlah, gue emang nggak ada cocoknya, gue nggak ada laki-laki yang mau sama gue. Hah? Padahal yakin aja ya. Kamu diturunkan seperempuan dari Allah supaya cantik kan? Mm-mm. Ada nggak Allah bilang jadilah engkau perempuan jelek? Nggak ada. Allah turunkan perempuan dari rusuk seorang laki-laki menjadi seorang perempuan peneman laki-laki yang cantik. Makanya ada gairah. Kenapa harus ada gairah? Gairah itu di mana? Cantikan, bersihkan gigimu, gosok atau badanmu, basuhkan bajumu yang contok dan pantas. Udah attitude nggak bagus, masih juga nyeleneh. Nggak disenengin lah sama orang. Kalau takdir akan disenengin juga sama orang. Tapi kalau enggak, jadilah orang yang menjadi orang melihatnya dengan rasa tersenyum itu. Orang tersenyum hadiah buat kita kan? Kita tersenyum, hati kita juga akan tersenyum. Jadi jangan menganggap sepele ke keadaan kita. Ada orang yang cacat bisa cantik, masih syukur ada tangan, ada ini. Memang sedih, kok kita nggak mancung-semancung orang, nggak seputih-seputih orang. Ternyata banyak orang Allah kasih di dunia ini yang lebih hitam dari kita, cantik. Aura hidup manusia dibawa dari hatinya. Begitu keluar aura cahayanya, Allah kasih kita cantik yang luar biasa. Dan apa hubungannya dengan perkawinan dan datangnya pangeran buat kita jodoh? Masa ada gula di situ orang nggak akan lihat? Masa ada kue enak atau yang bagus itu orang akan sepelekan? Pasti Allah akan turunin namanya bunga, adanya lebah-lebah apa tuh, kumbang-kumbang yang cantik. Bukan juga kita harus mamerkan diri kita. Disitulah kita akan berdoa. Jika memang Allah kasih takdirku, kasihlah aku satu. Kalau emang enggak, bukan berarti kita nggak laku. Udah pilihan Allah untuk menjadi kita seperti itu. Jangan pernah menyesali hidupmu karena ketentuan Allah sudah ditentukan. Itu nggak boleh. Hah? Misalnya kayak mama berceraian, terus udah gitu kita menyesal di seumur hidup. Udah nggak mau. Allah udah nentuin jalan hidup kita. Perempuan harus tangguh luar dalam hati kita. Perjuangan belum berakhir sampai kita udah sampai ketemu sama Sang Pencipta yang sangat kita cintai. Nggak bisa main-main dengan cara kita. Udahlah, aku nggak mungkin lagi dapat ini. Orang iya, gitu. Terus orang menghina-hina kita. Kita nggak ini. Orang yang kayak gitu harus melihat otaknya sendiri. Dia bagus nggak, pantas nggak dia untuk dipilih. Jangan sampai juga kan kadang ada ya udahlah bareng nggak nikah, nikah aja masih A. Nah itu kan mental lagi, cara berpikir dong. Berarti mentalnya belum benar ya? Iya, berarti hanya sembarangan karena waktu. Akhirnya jadinya bukan karena Allah. Iya, hanya karena kata orang. Takut itu bukan karena orang, karena takut kepada Allah. Ada orang yang mau dinikahin secara paksa sehingga diperkosa. Tapi kalau mama kan itu juga membahayakan. Ibu dari anak perempuan aku kan belum nikah di sini. Ada nggak perasaan kayak, ya aku malu nih anakku belum nikah? Kalau aku waktu dulu aku belum belajar lagi karena apa hidup kita ini. Setiap orang yang bicara seperti itu, aku hanya bilang, kan ada kata-kata di dalam Al-Quran, jodoh, takdir itu Allah yang ngatur. Dan aku tidak pernah maksudnya menyesali. Aku berdoa sebagai seorang ibu berusaha berdoa. Tuhan, salah saya apa sehingga engkau tidak menjodohkan anakku dengan laki-laki? Itu harus aku katakan. Ya belum misalnya ada ibu-ibu yang ada ucapannya salah di zaman dulu-dulunya. Ya kita minta maaf sama Allah. Bisa juga jangan nyalahin anak kita. Jangan.
Salahin diri kita sendiri untuk melihat bahwa mungkin kita harus berupaya. Anak kita Atau nasehatin, mungkin itu emang ujian yang Allah perjuangkan. kasih supaya kita Iya, lebih sabar. iya. Ya kan? Karena Karena perkawinan, menurut aku juga sebenarnya orang nggak ada lah yang nggak mau nikah. Siapa yang nggak mau punya teman hidup? Siapa Iya. yang nggak mau menikah, ya kan? iya, Cuman kadang orang-orang nggak tahu apa yang diomongin sama mereka, komen yang cuma sepele iya, bisa bikin orang lain merasa jangan-jangan memang ada yang nggak beres sih sama gue nih. iya, Jangan-jangan ada yang memang yang salah nih. iya. Padahal kan bukan itu. Ketika manusia itu ditakdirkan tidak menikah, terus kita hujat, terus karena dia begini, boleh kita bertanya, kenapa kamu belum menikah, Dek? Anakku, hai putriku, si cantik jelita, kenapa kau tidak menikah? Sedangkan hidupmu adalah orang yang lapang. Iya. Kenapa engkau bilang? Apakah ibunya tidak susah hatinya? Kalau belum Pasti mengerti, kepikiran, susah. ya. Tapi anaknya sendiri lebih susah lagi. Iya. Berharap orangnya lain harus begini, gini. Yang sebenarnya harus kita jawab adalah, apa salah kita? Apa yang harus kita upayakan supaya engkau mampu mendapatkan itu? Perbaiki diri kita, hidup kita, cara pandang kita, mental kita. Dan yakin, Perjuangkan dan itu yakin adalah sama Allah takdir. juga, ya. Kalau sudah takdir, tidak akan pernah terganti kepada siapapun. Walaupun dia ada di gunung sana, dia akan bertemu dengan kekasih hatinya. Kalau dia kata Allah bukan takdirnya, lo mau sampai cari di hidung kamu sampai udah 2 senti. Kata Allah, bukan Ada orang takdirmu. yang nikahnya 17 tahun udah nikah, Bisa. ada yang 20 tahun. Iya. Tapi ada juga yang 30, ada yang juga 35, ada 30. Ada yang 50. Beda-beda kan memang tiap orang. Iya, tapi kita gini, hidup ini sekarang bukan lagi penyesalan. Benar sih. Hidup ini bukan lagi menunggu godot untuk disesalkan orang. Jangan kita menunggu bahwa Allah akan menzolimi kita, perasaan kita. Allah tidak pernah menzolimi kita. Kita bahagia dalam kemerdekaan hati kita, takdir kita jemput. Kalau masih ada takdir. Kalau belum ada, terus kita nggak merdeka, hati kita terkungkung karena kata-kata orang. Sakit kita yang ada. Iya. Penderitaan, nggak ada cahaya di wajah kita. Susah hati kita menghadapi hidup. Karena kita langsung tertekan apa kata orang. Iya kan? Iya, berarti intinya adalah dari obrolan kita tentang ini yang menurut aku lumayan penting karena banyak banget yang orang-orang, nggak cuma aku ya, aku tahu beberapa teman aku yang juga dapat tekanan ini soal pernikahan kayak gini. Intinya adalah jalanilah hidup dengan keyakinan Allah memberikan yang terbaik untuk kita, entah udah nikah entah belum nikah. Iya, satu lagi, di posisi yang orang belum menikah pada usia berapapun yang Allah kasih, kita juga lihat ada orang yang menikah muda, ada orang yang kemudian sudah menikah terus bercerai dan menikah lagi. Itu dia kan berarti membuang satu cerita bahwa udah takdirnya akan berulang. Sedangkan yang ini kan belum. Nah, itu udah pelajaran untuk kita, bukan untuk menunda, membuka hati, perbaiki diri. Biar Allah yang bekerja untuk kita sesudahnya. Biar Allah yang memberikan kita anugerah itu yang terindah. Pasti akan dapat kita yang lebih luas cara berpikir, mental kita udah bagus, cara berpikir kita udah mendapatkan kehidupan yang lebih jauh, lebih cara berpikir indah. Kalau zaman sekarang nggak kayak dulu, hidup itu perlu perhitungan. Iya. Nggak bisa kata, ayo nikah sekarang, terus besok nyusahin orang tua gitu. Iya. Kan belum tentu juga kita mau seperti itu. Bisa memandirikan diri kita adalah kemampuan kita menikah. Allah belum sanggupin, perbaiki diri kita. Yang sudah terjebur, sudah menikah, perbaiki dalam pernikahan. Itulah yang diinginkan, kebahagiaan yang sebenarnya kan. Dari apa yang kita udah omongin. Mudah-mudahan jangan menyesali kalau kita begini-begini. Jangan, Allah itu maha luas, maha penyayang. Kita punya hidup, kita punya otak, punya space. Di dalam jiwa kita punya luas yang bisa kita kembangin di hati kita. Dan setiap orang jalannya memang berbeda-beda ya. Iya, dan space hati kita tuh bisa luas, sangat luas. Ada hati orang kita. yang ketemu jodohnya segampang itu. Iya, bisa seperti kita ngelihat buka pintu, udah ada semut di depannya itu. Dan jalannya juga cepat, jadi kenal langsung udah. Ada juga yang lama, ada yang iya sih. Kata orang tua ada juga, janganlah jadi perempuan terlalu pintar-pintar amat. Ada juga. Padahal dalam hidup kita perlu perempuan pintar. Atau jangan terlalu karir terus. Iya. Jadi kita harus menyeimbangkan hidup kita bahwa kita adalah perempuan yang lembut, tutur kata, rasa sayang. Ambil inti cinta karena Allah, karena kita perempuan. Jangan kita merasa benar, ego kita tinggi, ngelihat apapun kita merasa paling bisa. Siapa yang mau milih kita kalau kayak gitu? Takutlah orang. Iya. Hah? Benar sih. Jadi kita harus menyeimbangkan perempuan, harkat martabat perempuan yang indah di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah tunjukin anugerah
bahwa kita ada jodoh kita, insya Allah. Oke, terima kasih Nena hari ini obrolannya. Makasih teman-teman yang udah dengerin. Oke, Sampai sampai ketemu di next ketemu lagi. podcast.